vitamin C, tapi kita vitamin C-nya kompleks. Jadi peptide ini adalah suatu senyawa yang bisa mencegah aging. Bermanfaat banget dan sejalan dengan Dermalogica nih. Investasinya memang untuk kesehatan kulitnya jangka panjang. Ya. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio, selalu di Motis, selalu dalam Motis, selalu di Motis. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya di Motis, motivasi dan inspirasi. Ya, kita harus mengenal kulit. Kedua, kita harus mengenal tipe warna kulit. Kita ini kebanyakan kaum Asia, kebanyakan tipenya 6. Sawo-sawo matang atau yang kelima agak lebih putih sedikit. Kalau kulitnya sudah sawo matang, jangan minta putih kayak tipe 6. Nggak bisa. Itu pun kalau dipaksa bisa. Tapi apa? Seperti itu tuh nanti ada barrier kulitnya, pertahanan terhadap terutama sinar matahari. Ingat, ada penelitian terakhir, bukan hanya sinar matahari baik langsung maupun tidak langsung. Sekarang ternyata handphone blue light-nya bisa. Kompor blue light-nya juga bisa. Ini lampu di rumah juga bisa mempengaruhi kulit. Jadi setiap orang itu sudah disematkan sama Tuhan itu mempunyai kulit masing-masing. Sehingga kita harus mengerti jenis kulit, mengerti tipe kulit kita. Jangan sampai kulit kita coklat, sawo matang, minta putih, nggak bisa. Nanti suatu ketika jangka lama, kalau kulitnya coklat, minta putih, akan dipaksa diputihkan. Jangka lama apa yang terjadi? Barrier kulit sudah hilang. Sehingga yang terjadi apa? Sinar lampu kompor yang suka masak akan nembus. Akhirnya apa? Akan mempengaruhi sel di kulit itu, terutama di lapisan epidermis. Sehingga apa? Sel itu akan berubah strukturnya di matrik DNA-nya. Jangka lama akan terjadi kanker kulit. Nah, seperti itu Mbak Tiri. Ya, jadi yang kita butuhkan harus menjaga sesuai dengan jenis kulit dan kondisi kulit kita ya dok ya. Oke, nah kalau di Dermalogica dok, mungkin saya informasikan juga dok, untuk mengetahui jenis kulit ataupun kondisi kulit, kita punya yang namanya PSG, Professional Skin Consultant. Dia akan membantu menganalisa kulit dok, yaitu metodenya dengan face mapping. Jadi sebelum kita rekomendasikan produk, sebelum mengetahui apa permasalahan kulitnya, biasanya PSG kami itu akan menganalisa dulu apa sih jenis kulitnya, kemudian apa sih permasalahan kulitnya, sehingga produk yang kita rekomendasikan tepat sesuai dengan kebutuhan kulit dok. Nah, sekarang bicara kandungan ya dok ya. Nutrisi, serum, krim yang kira-kira kondisi tropis ini, misalnya kayak vitamin C ya, vitamin C. Sekali-sekali mungkin karena kulit kita ada yang mati, kandungannya glycolic acid atau lactic acid, karena ini adalah golongan AHA, alpha hydroxy acid ya. Juga kadang-kadang kita perlu untuk supaya kulit kelihatan seperti segar, bukan putih ya, jadi cerah. Bisa yang banyak mengandung arbutin ya, karena arbutin ini juga kerjanya bukan kayak hidrokinon. Jadi hidrokinon itu sebenarnya di lapangan, di luaran nggak boleh ya Mbak Tere ya. Arbutin ini ada yang bilang emang turunannya dari hidrokinon ya, karena kerjanya dia lebih ringan dari hidrokinon. Kalau hidrokinon itu kerjanya dia membunuh sel melanosit, yaitu membunuh sel yang memproduksi pigmen kita coklat itu. Padahal pigmen kita itu nggak boleh dibunuh. Kenapa? Karena pertahanan alami dari Tuhan yang diberikan pada kita. Jadi kalau kepengen punya kulit bagus, ya sudah sesuai warna kulit. Kalau kulitnya coklat atau sawo matang, yang penting manis tapi sehat. Bukan minta kulit coklat jadi putih tapi jadi kanker. Itu paling ngeri. Jadi tadi kandungannya yang biasanya harus kayak vitamin C itu kita oles dari luar. Dok, apakah masuk? Masuk, karena dari luar kita ada oksigen sebagai tekanan untuk nutrisi. Jadi saya jelaskan gini, kulit itu paling luar tuh gimana ya? Ya begini misalnya, 4 ini, 3. Ini paling luar ini, di tengah-tengah paling luar ini, saya bagi 2, itu nutrisi kulit dari bawah, dari dalam, cuma sebatas tengah sini. Jadi paling atas itu enggak dapat makanan.
Karena ini pun dapat makanan itu sedikit sekali dari kapiler dari bawah ini makanannya. Nah, terus ini dapat dari mana? Inilah fungsinya. Dapatnya harus dari luar, dinutrisi dengan antioksidan, termasuk vitamin C. Vitamin C itu termasuk golongan antioksidan. Ya. Jadi itu bagus. Sesekali yang sudah mati dilepas eksfoliasi dengan golongan AH tadi, glycolic acid atau lactic acid. Seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih dok. Jadi mungkin intinya kulit itu perlu makan juga ya. Betul. Dok, ya. Dan asupan makanannya itu memang harus dinutrisi dengan vitamin, ya. Kemudian juga dibantu dengan eksfoliasi menggunakan agen eksfoliasi berupa AHA ataupun BHA. Dan nggak hanya dari luar, dari dalam pun kita mungkin konsumsi ya dok ya, konsumsi makanan harus sesuai juga supaya kulit tetap sehat, seperti itu ya dok ya. Betul. Oke, thank you dok. Nah mungkin bicara tentang kandungan nih dok ya, kalau di Dermalogica seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita juga punya produk dengan kandungan vitamin C, kemudian kita juga punya produk dengan kandungan AHA yaitu glycolic acid, kita juga ada dok. Mungkin sebentar dok saya informasikan tentang produknya, boleh ya dok? Boleh, ya? boleh, silakan. Oke. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang hadir di sini, jadi kita ada produk terbaru memang dengan kandungan vitamin C ataupun dengan kandungan AHA dari glycolic acid. Yang pertama mungkin mau saya sampaikan untuk produk dengan kandungan AHA glycolic acid yaitu Daily Glycolic Cleanser. Ini adalah produk cleanser tetapi dengan tambahan agen eksfoliasi dari jenis AHA yang disampaikan dokter tadi ya. Nah, glycolic acid ini memang bagus untuk membantu mengangkat sel kulit mati ya dan mencerahkan kulit yang kusam. Nah, memang cara kerjanya dari dalam ya, dia sebagai chemical membantu untuk melepaskan desmosom, artinya ikatan sel kulit mati yang merekat di lapisan kulit paling atas tadi ya. Nah, kalau ini sudah kita angkat ya, untuk kulit yang kusam, kulit akan tampak lebih cerah. Dan seri cleanser ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit dan semua kondisi kulit. Dan catatannya itu tadi, kita juga harus menggunakan produk sunscreen untuk menghindari sinar UV ya dok ya, atau radiasi dari seperti gadget ataupun kalau kita di aktivitas di rumah ya itu dari suhu atau panas seperti di kompor tadi ya dok ya. Karena apa? Ya itu memang salah satu penyebab terjadi masalah kulit juga ya dok ya. Nah, kemudian untuk vitamin C, kita juga ada produk dari seri terbaru kita, yaitu Biolumin C series. Jadi seperti yang dokter sampaikan juga nih, bahwa kita butuh serum juga ya. Ini serumnya. Ini serumnya. Kandungannya apa? Vitamin C. Ya, jadi vitamin C, tapi kita vitamin C-nya kompleks, di mana ada tambahan kandungan dari turunan peptide dok, yaitu palmitol tripeptide 5 ya, dimana kombinasi dari vitamin C ini membantu untuk mengencangkan dan mencerahkan kulit. Seperti yang dokter sampaikan bahwa vitamin C ini juga bagus sekali sebagai antioksidan ya dok ya. Nah, di Biolumin C series kita ya, vitamin C-nya itu dok dengan teknologi advance yaitu bioavailability, di mana membuat vitamin C-nya ini dalam bentuk yang stabil dok. Artinya tidak mudah teroksidasi dan tidak mudah terkontaminasi, sehingga penyerapannya itu akan menyerap lebih banyak ke dalam kulit sehingga memberikan hasil yang maksimal. Jadi nanti kalau ibu-ibu butuh dengan kandungan yang disebutkan dokter tadi, kita ada produknya dok. Nah seperti itu dok. Nah, terus karena ada peptide-nya ya, dikombin. Jadi peptide ini adalah suatu senyawa yang bisa mencegah aging, penuaan. Kalau digabung sama vitamin C sebagai antioksidan ya bagus sekali. Bagus sekali ya dok ya, hasilnya jadi lebih maksimal ya. Oke, jadi mungkin untuk nggak hanya untuk usia yang sudah 45 tahun ya dok ya? Enggak, mulai kalau bisa sekarang perawatan itu kan ada orang ketergantungan, bukan, perawatan itu adalah kebutuhan. Kalau saya begitu ada pasien tanya, dok, saya kalau perawatan terus, nanti kalau nggak perawatan, kusam lagi. Lah saya tanya, Anda makan itu ketergantungan apa enggak? Saya gitu kan. Coba Anda nggak makan, pasti lapar. Itu sudah alami.
kita ini mau butuh apa enggak dirawat gitu. Karena kalau nggak dirawat, kita akan kotor, tambah usia, tambah aging, kan begitu. Tinggal kita mau mencegah apa enggak kayak gitu. Jadi mulai remaja, usia remaja sudah bisa mulai kita untuk preventif. Oke, jadi intinya dari remaja sudah bisa melakukan untuk pencegahan ya, Dok? Betul. Ya. Nah, untuk dari produk-produk yang tadi saya sampaikan itu bisa digunakan sebagai daily home care, Ibu ya. Jadi bisa digunakan sebagai perawatan di rumah. Nah, Dok, saya tanya nih, Dok. Kalau dari perawatan klinik sendiri gitu, Ya. Dok. Nah, kalau kita udah pakai perawatan di rumah, apakah penting juga, Dok, melakukan perawatan mingguan atau Ya. bulanan? Ya, seperti misalnya datang ke klinik Treatment, dokter, ya. ya treatment. Nah, itu apa sih, Dok, yang membantu untuk perawatan home care kita, Dok? Ya. Kalau misalnya datang nih, mungkin ibu-ibu mau datang ya ke kliniknya Dokter Edi. Nah, apa nih, Dok? Treatment apa yang akan diberikan nih, Dok? Ya, kulit wajah ini kan nggak ditutup. Mandinya cuma sebulan sekali. Kenapa Dokter Edi ke klinik harus treatment sebulan sekali? Karena kulit kita ini mati punya umur. Yang paling atas tuh umurnya 28 hari. Ya, jadi ada regulasi pertumbuhan baru, kulit yang bawah naik. Seperti itu. Pada waktu kulit yang mati di atas, itu kadang-kadang lepas sendiri. Waktu mungkin Bapak Ibu sekalian kadang-kadang nggak sadar gini, kok ada bolotnya ya? Itu kulit mati. Kadang-kadang dia masih tetap ada nempel, sehingga melihat temennya, kok Mbak Tere wajahnya nggak rata ya? Ada yang coklat, ada yang lebih putih. Nah, yang coklat itu mungkin sel kulit mati yang sudah nggak bisa lepas. Jadi tujuannya ke klinik akan dibantu melepaskan kulit mati itu. Satu. Kedua, black komedo ataupun white komedo. Karena itu akan mengganggu sirkulasi, jadi kulit kita itu ada napasnya. Dari dalam keluar ada napas. Waktu keluar napas itu mengeluarkan namanya minyak sebum untuk melembabkan kulit kita. Pada waktu dia mau keluar terbuntu sama komedo, akhirnya akan nekan terus, jadi apa? Benjolan-benjolan kecil. Lama-lama jadi apa? Jerawat seperti itu. Aku kalau wis tuwek metu jerawatnya, Dok. Kulitnya mungkin nggak bersih. Ya, jadi penting kalau di tempat saya biasanya treatmentnya di Bilgio, praktek saya di Bilgio itu di Waru ya, di Waru Pondok Chandra. Treatmentnya kalau di tempat saya yang agak advance itu biasanya untuk mengoles glycolic acid. Oh, Jadi untuk melepas sel kulit mati sama komedo-komedo itu. Oke. Sedangkan di luarnya mungkin ada dermalugia, saya setuju dengan vitamin C itu memberi dari apa? Dari luar, memberi makanan atau yang penting lagi ingat usia. Ya, kalau kita mau perawatan ingat usia. Banyak di lapangan itu sekarang masih muda. Dok, kenapa saya kok sekarang makan begini terjadi gini? Ingat, itu makan tidak apa-apa usia berapa. Nggak sadar, usia itu bertambah tiap detik loh Mbak Tere, Ya. bukan tiap tahun ya. Jangan dari sini semua, habis itu jalan ke depan itu udah tambah. Jadi harus sadar, makanan juga harus dikelola. Dulu misalnya sukanya mie, telur, sambal, pedes, bakso sekian. Sekarang ya boleh, saya nggak pernah ngelarang, tapi dikurangi. Supaya, karena kita itu semakin usia, organ kita, sel kita, jaringan kita itu usianya juga menurun, sehingga fungsinya juga menurun. Sama aja, Bapak Ibu sekalian punya mobil, baru ngambil dari dealer, is okay. Coba 20 tahun lagi, Ya. sudah mulai gak enak. Nah, seperti itu. Jadi, kalau di klinik yang paling advance biasanya saya itu menggunakan glycolic acid ya untuk melepas sel kulit mati. Seperti itu, Mbak. Iya, thank you, Dok. Jadi intinya kalau memang sudah memiliki permasalahan kulit Ya. yang harus perlu tindakan dokter, Betul. dan memang harus konsultasi juga. Wajib konsultasi, Mbak Tiri. Oke. Saya punya banyak pasien, Dok, saya sudah pakai ini, sudah pakai sunblock, tapi kompleks saya muncul tambah. Ternyata waktu masak nggak pernah. Iya. Seperti itu. Itu pertama. Kedua, nanti kalau flek ini berarti di atas sudah tipis, akan muncul lagi flek yang bawah, yang dalam. Itu satu. Solusinya harus rajin pakai sunblocknya. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian, sunblock itu kan kadang-kadang ada SPF-nya. SPF 15, 20, 30. Itu menentukan kekuatan produk tersebut terhadap paparan sinar, radiasi, apapun itu. Caranya, makanya gimana, Dok? Kalikan 10. Misal, SPF 20 kali 10 berapa? 20 kali 10 berapa? 200. 200 ini adalah 200 menit. Berarti menit dijadikan jam berapa?
200 menit jadikan jam. Berapa? Dibagi 60 ya dok ya? Iya, dibagi 60. 200 bagi 60. 2-3 jam. Berarti pakai sunblock itu setiap 2-3 jam. Paham? Ada yang pakai pagi aja sampai sore nggak pakai. Ada yang sampai pagi aja sampai pulang ke rumah nggak pakai. Seperti itu ya. Jadi itu penting. Makanya perawatan itu adalah kebutuhan. Karena penyebab masalah itu ada di sekitar kita. Jadi harus pakai terus. Yang nutrisi, makanya cari yang aman. Kayak itu serumnya isinya vitamin C. Pakai terus, nggak akan merusak kulit kita. Kecuali yang ada merkurinya, hidroquinonnya, ya itu sangat bahaya. Itu pertama. Kedua, kenapa kulit laki sama perempuan? Tuhan itu sudah menciptakan begitu. Terus wanita banyak dipengaruhi oleh hormonal. Satu. Kedua, wanita ini termasuk orang yang bervariasi. Banyak orang yang komplain, banyak bicaranya, itu sudah kodrat. Kita nggak boleh nyalahi. Banyak Padahal juga ya, ya. karena dia tidak sadar bahwa penyebabnya itu semua dari kita sendiri. Dan hormon terutama. Hormon laki-laki itu cenderung stabil kan. Laki-laki apalagi sampai sudah berkeluarga, dia nggak terlalu banyak mikir apa. Cuek, pokoknya saya kerja, uang saya kasihkan istri, kan begitu. Tapi kalau istri, saya dikasih segini kurang, akhirnya hormonnya dia kacau lagi, menyeimbangkan, akhirnya mempengaruhi, seperti itu. Makanya perempuan harus wajib dirawat rutin. Kalau laki, saya pun jujur, saya sendiri, saya itu suka perawatan sejak SMP. Usia sekarang saya 50. Jadi sejak SMP, setelah itu saya pun jadi dokter konsultan. Saya cuma pakai sunblock. Sunblock sama saya tiap bulan rutin mandi wajah maksudnya, di treatment itu aja. Saya nggak neko-neko. Sama yang pertama, karena saya males pakai dari luar nutrisi, makanan saya yang saya atur. Jadi makanlah yang sehat. Untuk makan yang sehat, lambungnya perbaiki agar hasil lambung pemecahan itu asam amino dan glukosa sebagai makanan sel kita itu bisa tercapai dimakan oleh sel, sehingga kulit kita akan selalu sehat. Yang terakhir, supaya kulit kita tetap sehat dan tidak mudah keriput, aging, selalulah berpikir positif. Itu penting. Kita coba diri. Terima kasih dokter. Saya tadi itu ngasih contoh SPF-nya 20 ya. Sedangkan Asia ini biasanya SPF 30 rata-rata. Ada. Saya bilang Asia itu SPF 30 sudah cukup. Oke, thank you ya dok ya untuk sharing dan edukasinya. Kayaknya bermanfaat banget dan sejalan dengan Dermalogika nih. Memang Dermalogika itu investasinya memang untuk kesehatan kulitnya jangka panjang. Ya. Untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tidak saat ini ya dok ya. Seterusnya kalau bisa. Seterusnya kalau bisa. Ya, terima kasih loh dok untuk sama-sama, sharing Mbak dan Tiri. waktunya dan edukasinya untuk customer Dermalogika ini loh dok.